Kita bicara school of thought, sekolahnya pikiran. Dalam hal sekolahnya pikiran, kita bukan mengartikan dalam arti akademik, tetapi seluruh perjalanan kehidupan yang bisa diambil sebagai referensi otak sebelum manusia melakukan sebuah tindakan. Buku yang dibaca, siapa teman nongkrong, masukan informasi yang didapat dari media-media, perjalanan kehidupan yang dilalui, doktrin agama, dogma kehidupan yang diterima berkali-kali oleh orang tua mereka, budaya lokal, kebijakan sosial yang dilaluinya, dan banyak lagi penentu school of thought ini atau sekolah pikiran ini. Di sini membedakan manusia satu dengan manusia lain di dalam bertindak. Informasi mungkin sama, namun reaksi atau tindakan tidak ada yang sama karena beda sekolah pikiran kehidupannya. Seseorang yang memahami dan hidup di zaman Cold War antara Soviet dan Amerika. Dia menjalani perang Vietnam misalnya, mengenal perang Timur Timur, memahami nation right, hak bangsa lebih tinggi dari human right atau hak asasi manusia. Akan berbeda tindakannya dengan mereka yang memahami bahwa human right lebih tinggi dari nation right karena doktrin barat seperti pemahaman 20 tahun terakhir ini. Generasi sekarang mengagungkan human right atau hak asasi manusia. Namun generasi di atas mereka yang usianya di atas 50 tahun lebih mendukung nation right daripada human right. Generasi tua yang di atas 50 tahunan kita beri nama generasi X dan generasi baby boomer. Sangat penting bagi mereka nation right dan survival of the nation. Keutuhan negara, bertahannya negara hingga 1000 tahun sangat penting untuk generasi ini. Mereka untuk itu bisa buang K-pop demi kultur Indonesia terjaga. Mereka bisa suruh anak mereka tidak menonton acara TV dari Turki agar devisa negara tidak terbuang untuk berkunjung ke Turki. Mereka bisa tidak menonton barongsai demi kultur Indonesia terjaga dan budaya Tiongkok tidak bercokok di otak generasi di bawah mereka. Mereka bisa melarang banyak hal berbau kultural karena tahu itu adalah strategi perang budaya yang bangsa lain lakukan demi mensiding informasi ke otak generasi negara lain. Korea Selatan kasih gratis ribuan judul film TV ke TV nasional. Turki kasih banyak film ke TV nasional gratis. Sekarang film Cina masuk ke TVRI. Semua demi memasukkan budaya bangsa ke kepala penonton Indonesia. Pengaruhnya, kenaikan turis Indonesia ke Korsel dan Turki naik hingga 100% di tahun 2016 dan 2017 kemarin. Dari Indonesia, juga pembelian barang dari negara tersebut oleh Indonesia meningkat drastis. Cina saat ini gencar memberikan free film ke TVRI demi masuknya pemahaman Cina Tiongkok. Berbagai informasi gratis yang nantinya berefek ke produk Cina, ke tenaga kerja Cina, dan banyak hal berbau Tiongkok menjadi biasa dalam tanda petik di kepala generasi berikutnya. 10-20 tahun doktrin kultural itu perlahan mulai memasuki otak setiap putra bangsa Indonesia. Karena banyak yang tidak paham school of thought, perang budaya, perang informasi, dianggap semua ini biasa saja. Ya namanya juga beda generasi. Begitu generasi di atas 50 tahun ini berkata kepada generasi milenial dengan tentang bahayanya cultural warfare, maka dijawab dengan generasi Dilan ini bilang, kuno lu, Cina Tiongkok itu teman, uang Tiongkok itu aman, Cina itu teman, tenaga kerja Tiongkok itu aman, mereka teman kok, barongsai itu budaya, kita harus kenal budaya bangsa lain, barongsai itu aman kok. Oh iya, aman ya? Ya iyalah, kan ada pejabat negara ini yang oportunis yang melihat Cina sebagai peluang menebalkan kantong pribadinya. Jadi dia walaupun generasi tua, tahu apa itu bela negara, namun rela menjual pertahanan negara demi kekayaannya. Bukan demi negara, dia nggak Pancasilais itu menteri. Aman dari mana? Bukti, budaya musyawarah nini mama di nagari Jepang, musyawarah keluarga di Geci Aceh, di Banjar di Bali, Token di Ternate, rapat tetua adat Papua. Kok nggak ada lagi yang pakai kata musyawarah? Kemana kata musyawarah di Indonesia itu? Apa di sila keempat musyawarah itu udah hilang? Sekarang diganti voting ala Amerika. Kebanyakan film Hollywood kali otaknya ya. Dilan, bagaimana cara mengingatkan kalian ini bahwa negara bukan business as usual? Itu suara para generasi baby boomer dan generasi X yang tidak bisa apa-apa karena mereka cuma 35% kira-kira populasinya. Kalah jumlah dengan usia yang di bawah 40 tahun yang merupakan 55-60% populasi saat ini. Jadi ini school of thought-nya siapa yang membawa bangsa ini jadi begini saat ini? Lalu ke depan bagaimana menaikkan mutu bangsa Indonesia ini agar mengerti how the world work. Maaf ya, saya ngelantur ngomongnya kali ya.